Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 calon legenda masa depan di One Piece. Legenda yang maksud ini adalah mereka yang memiliki nama cukup terkenal pada saat ini, dan bisa jadi mereka adalah orang yang paling mencolok di antara para karakter yang lain. Kita tahu ada beberapa nama yang saat ini masih muda dan berpotensi untuk bisa menguncangkan dunia. Namun, sangat sulit untuk menentukan apakah mereka pantas disebut sebagai legenda karena pencapaian yang telah dilakukannya. Perlu diketahui, beberapa karakter yang akan kami sebutkan nantinya sudah melalui beberapa riset serta informasi berdasarkan sumber-sumber yang ada. Tak hanya dari kalangan bajak laut, nama-nama yang berada di daftar ini juga termasuk angkatan laut ataupun sebagainya. Yang jelas, kami memilih karakter tersebut sebab mereka yang kami rasa memiliki potensi terbesar untuk menjadi legenda di masa depan dunia One Piece. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia daftarnya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Jinbei. Jinbei merupakan salah satu karakter yang akan memiliki peran besar dalam kelompok topi jerami. Selain karena memang ia sudah memiliki pengalaman segudang, ia juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengawal Luffy mewujudkan impiannya. Jinbei sendiri sempat mendonorkan darahnya kepada Luffy demi bisa menyelamatkan nyawa Luffy. Ia rela melakukan hal yang terlarang itu karena ia sangat yakin kepada sosok Luffy yang bisa membawa perdamaian pada dunia. Seperti yang kita tahu, manusia ikan dan manusia memiliki sejarah kelam di mana mereka saling membenci satu sama lain akibat perbedaan ras dan penindasan yang terjadi. Jinbei sendiri sangat dihormati oleh penduduk pulau manusia ikan, sehingga hubungan antara dirinya dan Luffy tidak banyak dipermasalahkan oleh para manusia ikan. Malah, mereka berdua seolah menjadi jembatan perdamaian antara kedua makhluk tersebut. Sebelumnya, ada satu sosok yaitu Ratu Otohime yang sangat menginginkan perdamaian antara kedua ras tersebut. Hanya saja, ia dibunuh oleh Hody Jones dan tekad serta keinginannya harus diteruskan oleh Jinbei. Atas beban yang dipikul tersebut, Jinbei bisa dipastikan akan menjadi salah satu legenda di Pulau Manusia Ikan atau bahkan dalam cerita One Piece itu sendiri, karena ia mampu membawa kedamaian dalam sebuah konflik yang sangat panjang. Trafalgar Law. Kisah masa lalu Law yang kelam membuat banyak penggemar merasa bersimpati dan semakin menyukai sosok Law. Bisa dibilang, Law memiliki masa lalu yang tragis dan merupakan salah satu kisah paling sedih dalam cerita One Piece. Meskipun begitu, Law mampu bangkit dan melalui semuanya berkat usaha serta bantuan dari Don Quixote Rocinante yang merupakan sosok panutannya. Ia sendiri merupakan salah satu supernova yang sudah memiliki nama besar di lautan. Selain itu, ia sempat menjabat sebagai Shichibukai demi ambisinya menjatuhkan Doflamingo. Law memiliki kekuatan buah iblis OP-OP no Mi dan terlihat sangat piawai dalam menguasai buahnya tersebut. Buah iblis tersebut juga dikatakan salah satu yang terkuat di dunia. Nah, keunikan dari buah tersebut adalah mampu memberikan keabadian kepada seorang yang diinginkan sang pengguna. Hanya saja, hal tersebut harus diganti dengan nyawa sang pengguna itu sendiri. Bisa jadi, kekuatan miliknya tersebut akan menjadi aset penting di akhir cerita One Piece nantinya. Namun sebelum itu, mungkin saja Law juga akan menjadi salah satu Yonko di dunia. Eustace Kid. Kid merupakan sosok yang sangat ambisius, sama seperti Luffy. Ia terlihat memiliki tekad baja dan tak ingin tunduk kepada perintah siapapun. Bisa dibilang, Kid dan Luffy memiliki kemiripan dari banyak hal. Namun perbedaannya adalah, jika Luffy suka membantu orang yang kesulitan demi makanan, Kid justru lebih suka menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Terlepas dari sifatnya yang keras kepala dan barbar, Kid ternyata sosok yang sangat peduli terutama kepada para anggotanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti krunya, termasuk dia tidak mempercayai siapapun selain anak buahnya itu. Kekuatan yang selama ini diremehkan juga memiliki potensi untuk berkembang jauh lebih hebat. Selain itu, kami percaya bahwa dalam dunia One Piece, tekad dari seseorang adalah salah satu kekuatan yang sangat diunggulkan. Kid memiliki semua itu, dan dengan tekadnya yang sangat kuat, bisa jadi ia menjadi seorang Yonko di masa depan bersama dengan Law. Pada intinya, Kid memiliki segala aspek untuk menjadi bajak laut hebat dalam cerita One Piece. Smoker. Smoker adalah seorang angkatan laut yang memiliki pemahaman berbeda dari para prajurit lainnya. Kebanyakan dari mereka biasanya menganut pemahaman absolute justice atau keadilan penuh pada angkatan laut. Ia justru memiliki pemikiran yang netral atau mempertimbangkan segala sesuatu dengan cerdas dan selalu memperhitungkan waktu yang tepat untuk bertindak.
Ia sendiri terlihat sangat dekat dengan Aokiji yang merupakan temannya. Nah, Aokiji sendiri bukanlah sosok yang gila akan keadilan. Ia memiliki prinsip tersendiri yang terinspirasi dari idolanya yaitu Monkey D. Gap. Bisa jadi, Smoker juga sepemikiran dengan Aokiji. Meskipun setelah time skip, ia terlihat sangat lemah, namun ia memiliki potensi serta tekad yang kuat untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya. Dengan segala pertimbangan tersebut, bukan tidak mungkin Smoker akan menjadi Fleet Admiral di masa depan menggantikan posisi Akainu. Jika hal itu terjadi, sudah jelas bahwa ia akan dianggap sebagai legenda Angkatan Laut. Koby sendiri pada awalnya adalah sosok figuran biasa yang bertemu Luffy di awal-awal cerita. Namun, semakin kesini ia semakin memperlihatkan tajinya bahwa ia bisa menjadi sosok penting di masa depan. Hal ini sudah banyak diprediksikan oleh para penggemar bahwa Koby akan menjadi rival Luffy ketika Luffy menjadi seorang raja bajak laut. Koby sangat terinspirasi dari Luffy yang tak pernah menyerah untuk mewujudkan impiannya. Lagi pula, ia sendiri memiliki bakat untuk menjadi seorang prajurit hebat dalam angkatan laut. Hal itu sudah terbukti dengan posisinya sebagai kapten marinir di usianya yang terbilang masih sangat muda. Selain itu, Koby juga melatih dirinya dengan seorang yang dijuluki pahlawan angkatan laut, Monkey D. Gap. Bukan tidak mungkin Gap akan mengajarkan semua yang ia tahu untuk membuat Koby menjadi seperti dirinya. Akainu merupakan tokoh antagonis yang sangat kuat dan angkatan laut yang paling berbahaya tentunya. Hal itu didasari karena ia telah membunuh Ace di depan mata Luffy dengan tinjunya, serta berhasil membuat orang terkuat dunia, Edward Newgate, terluka sangat parah karena serangannya tersebut. Dia merupakan salah satu prajurit angkatan laut yang memegang teguh prinsip keadilan. Ia tak suka basa-basi dan tak kenal ampun pada siapapun yang menghalangi jalannya. Atas dasar itu, bisa jadi Akainu akan menjadi batu sandungan terbesar yang harus dihadapi oleh Luffy demi membalaskan dendamnya atas kematian Ace. Saat ini, ia sudah menjabat sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut, dan ia memiliki tekad untuk menghapuskan segala kejahatan di dunia. Nah, dengan kekuatan serta reputasinya di dunia, bukan tidak mungkin ia juga akan menjadi legenda sama seperti Sengoku dan Gap. Tentu saja, salah satu yang harus dilakukannya adalah dengan mengalahkan kejahatan yang paling berbahaya serta yang bisa mengancam kedamaian dunia. Roronoa Zoro. Kita mengetahui bahwa keinginan terbesar Zoro adalah untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Sejak awal, ia sudah memperlihatkan keinginannya tersebut. Kemudian, setelah dikalahkan oleh Mihawk, ia bertekad untuk tidak pernah kalah lagi dari siapapun. Meski kenyataannya masih jauh dari harapan kita semua. Namun perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Zoro bisa dipertimbangkan bahwa ia akan menjadi salah satu sosok terkuat di dunia. Ketika pada akhirnya ia berhasil mengalahkan Mihawk, ia akan mendapatkan julukan sebagai pendekar pedang terkuat dunia dan akan menjadi legenda yang namanya akan terus dikenang. Ia juga memiliki beberapa inspirasi seperti Ryuma yang sudah mendapatkan julukan sebagai dewa pedang oleh penduduk Wano. Nah, jika ia berhasil menunjukkan tajinya dalam alur Wano saat ini, ia akan dianggap sebagai legenda juga oleh penduduk Wano. Meskipun skalanya tidak luas, setidaknya ia memiliki potensi untuk mendapatkan julukan tersebut. Shanks. Sudah jelas bahwa Shanks merupakan salah satu sosok terkuat di dunia saat ini. Sebagai seorang Yonko, sebenarnya ia sudah bisa dikatakan sebagai legenda. Hanya saja, usianya yang tergolong cukup muda masih belum membuktikan hal itu semua. Jadi, kami merasa kalau Shanks masih pantas mendampingi Luffy untuk mencapai puncak kejayaan sebagai seorang raja bajak laut. Saat ini, mungkin ia tidak tertarik kepada One Piece ataupun gelar raja bajak laut. Namun, tujuannya untuk menjaga perdamaian dunia bisa dikatakan lebih penting daripada itu semua. Maka tidak heran, ia pantas menyandang sosok legenda di masa depan. Marshal Litis alias Kurohige merupakan sosok villain yang sangat ikonik sekaligus banyak dibenci oleh para penggemar. Namun bisa dikatakan cerita One Piece tidak akan seru jika tidak memiliki sosok villain yang punya karisma jahat seperti Teach. Perlu diketahui, sosok Teach ini merupakan adaptasi dari bajak laut dunia nyata yang terkenal sangat kejam di era 1700-an, yaitu Blackbeard. Ia merupakan orang yang sangat licik dan akan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan impiannya. Setelah kejadian di Marineford, dan Teach berhasil mengalahkan Marco dalam perang balas dendam, ia diangkat menjadi salah satu Yonko dunia baru. Bisa dikatakan, ia merupakan saingan terberat Luffy untuk memperebutkan gelar Raja Bajak Laut. Selain itu, ia juga merupakan satu-satunya karakter yang memiliki dua buah iblis sekaligus.
Atas dasar itu semua, ada kemungkinan bahwa Teach adalah lawan terakhir yang akan dihadapi Luffy sebelum menjadi Raja Bajak Laut. Monkey D. Luffy. Sebagai karakter utama dari serial One Piece, sudah jelas bahwa Luffy akan menjadi sosok paling berpotensi untuk menjadi seorang legenda di masa depan. Luffy sendiri memiliki impian untuk menjadi Raja Bajak Laut, yang diartikannya sebagai orang paling bebas di lautan. Dengan clue tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa Luffy akan mewujudkan impiannya tersebut di akhir cerita nanti. Namun sebelum itu terwujud, Luffy harus menghadapi berbagai rintangan yang semakin lama semakin sulit. Ia sendiri harus melampaui seorang Yonko, admiral ataupun bajak laut legendaris lainnya. Selain itu, ia juga harus menjadi orang yang paling kuat untuk bisa melampaui Raja Bajak Laut sebelumnya. Mungkin saat ini, Luffy sudah memiliki beberapa clue untuk mewujudkannya, hanya saja masih banyak pertimbangan yang lain sebelum itu semua terjadi. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang 10 calon legenda masa depan di One Piece. Namun perlu diingat, ini hanyalah sebuah spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.